Salam bahagia Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Fahrina, fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Lewi Yunatan SPD, pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 7. Saya Gusti Bina Wibawa Akbar, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kota Palangkaraya. Berikut adalah tugas aksi nyata dari modul 2.3, yaitu tentang supervisi atau coaching untuk supervisi akademik. Di sebelah saya sekarang adalah Ibu. Saya Ibu Penny Trisia, Guru Kimia SMA Negeri 10 Palangkaraya. Baik, terima kasih. Berikut adalah tugas dari aksi nyata dari supervisi akademik yang akan kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Penny. Selamat pagi Pak Gusti. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan Ibu ya, Ya. sehat selalu ya. Ibu Penny, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu karena sudah bersedia hadir dalam undangan saya berkenan dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan dalam waktu ke depan Bu ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan praobservasi, saya mau menyampaikan dulu tujuan kita melaksanakan supervisi ini Bu. Yang pertama adalah supaya Ibu nanti dalam menyiapkan perangkat, Ibu menjadi lebih siap Bu ya, dan Ibu nanti juga mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan, dan tahapannya yaitu ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi ya Bu ya. Ibu Penny, saya mau tanya dulu mapel dan kelas yang nanti Ibu akan ajar, bisa disampaikan Bu? Iya, rencananya mata pelajaran yang akan saya sampaikan itu adalah mata pelajaran kimia di kelas 10 IPS 3 Pak. 10 IPS 3 ya? Ya. Baik. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu berkenan dengan kelas yang nanti Ibu akan gunakan atau Ibu ajarkan seperti itu. Ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dari kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Ya, rencananya tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yaitu siswa mampu menyebutkan nama unsur dan senyawa sederhana, serta siswa mampu menerapkan aturan-aturan penamaan senyawa kimia, yaitu aturan IUPAC. Seperti itu. Baik. Nah, setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada saya area pengembangan yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran itu, Bu? Yang ingin saya sampaikan nanti, saya berharap siswa ini mampu menyebutkan nama-nama senyawa, kemudian penamaan senyawa berdasarkan aturan-aturan yang ada dari aturan IUPAC. Baik. Oke, jadi sudah ada area yang ingin dicapai Bu ya untuk pembelajaran ketika supervisi nanti. Ya, betul. Nah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ibu Penny, strategi yang nanti akan digunakan ketika Ibu masuk di dalam kelas, mungkin strateginya atau metode yang akan Ibu gunakan atau perangkat yang nanti dimanfaatkan Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Nanti rencananya saya akan menggunakan model dan metode itu adalah cooperative learning Pak, di mana siswa nanti berdiskusi di dalam kelompok kecil. Nah kemudian di dalam diskusi nanti akan diselingi dengan ceramah dan tanya jawab. Jadi apabila ada siswa yang kurang memahami dari nanti LKPD yang akan saya gunakan, jika ada yang masih belum dimengerti oleh siswa, siswa masih bisa bertanya kepada saya. Jadi ada ceramahnya juga Pak. Di samping itu sebelum berdiskusi mereka saya berikan video pembelajaran Pak. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti saya sudah mendengar dari Ibu ya strategi yang digunakan dan metodenya. Jadi ada strateginya adalah kooperatif. Iya, cooperative learning. Kemudian anak-anak juga dibentuk dalam kelompok Bu ya. Iya, kelompok kecil. Saya juga mendengar Ibu menyampaikan Ibu nanti menggunakan media pembelajaran Bu ya. Iya, dalam bentuk video. Iya. Sehingga anak-anak nanti bisa melihat dan atau menjadikan itu sumber belajar atau panduan mereka dalam mengerjakan LKPD. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu Penny, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran tersebut Bu? Rencananya Pak minggu depan hari Selasa dengan mata pelajaran yang sama yaitu kimia di kelas 10 IPS 3 yaitu Selasa tanggal 23 Mei Pak 2023. Nah ini kan IPS Bu ya, berarti kimia yang diajarkan ini adalah mata kimia pelajaran lintas minat Pak. Iya. Lintas minat Bu ya. Jadi Ibu yang mengajar mapel lintas minat di kelas tersebut ya. Iya betul. Baik, untuk
tahap selanjutnya setelah ini Bu, setelah kita melaksanakan pra-observasi, saya akan masuk bersama dan Ibu pada tanggal 23 Mei itu, kita akan melaksanakan proses observasi Bu. Jadi nanti Ibu akan masuk ke dalam kelas dan saya akan juga dampingi. Kemudian setelah kita melaksanakan observasi, kita akan masuk ke tahapan pasca observasi Bu. Nah di situ nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya pada PI 5 untuk penguatan pada pasca observasi tersebut. Nah selanjutnya pertanyaan saya kepada Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pra observasi ini? Saya jadinya ada dapat gambaran nih Pak. Jadi dari yang catatan yang sudah Bapak buat, jadi saya bisa melengkapi lagi seperti apa nanti saya di dalam kelas. Jadi apa yang harus saya tambahkan nanti sudah ada Pak gambarannya. Nah jadi Ibu kira-kira dari observasi ini, pra-observasi ini Ibu sudah tahu Bu ya apa-apa yang nanti harus dipersiapkan sehingga nanti ketika Ibu masuk dalam tahapan observasi, saya harapannya menjadi lebih optimal lagi, lebih maksimal ya Bu ya, dalam pelaksanaannya. Baik, mungkin itu saja Ibu Penny yang bisa saya lakukan dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Penny atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti kegiatan supervisi kita berjalan dengan lancar Bu ya. Terima kasih Ibu Penny, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena telah bisa mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu mohon satu orang untuk pimpin berdoa dulu di depan. Silahkan. Ya, silahkan Dimas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dimas. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Adam. Apa keterangannya? Alfa. Siapa lagi? Taufik apa? Izin. Ada lagi? Wilga? Ada lagi? Sudah? Denis? Siapa lagi? Adam Alfa, Taufik izin, Wilga izin, Denis apa? Yang 4 orang ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita dulu, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa? Unsur dan senyawa. Nah, sekarang bagaimana suatu unsur jika digabungkan pastinya ada memiliki nama. Bagaimana sih penamaan dari nama dari unsur? Nah, gabungan dari satu unsur atau lebih dinamakan apa? Senyawa. Bagaimana cara penamaannya hari ini? Kita akan mempelajari bagaimana penamaan atau tata nama dari senyawa. Ya. Bisa dilihat di slide depan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian rumus dan nama kimia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama suatu unsur atau senyawa sederhana. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan aturan IUPAC untuk memberi nama senyawa. Yang keempat, melalui diskusi dan latihan, kalian dapat memberi nama senyawa dengan mengikuti aturan IUPAC. Jadi, penamaan dari senyawa itu tidak bisa asal buat. Pastinya ada aturan tertentu, terutama nanti ada aturan untuk senyawa biner dan senyawa poliatom. Apa sih senyawa biner dan senyawa poliatom? Nanti akan kita pelajari. Bagaimana cara penamaannya? Apa sama senyawa biner dan senyawa poliatom? Cara penamaannya nanti kita lihat di aturannya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok 5 orang. Ya, Ibu yang tentukan ya.
1, 2, 3, 4, 1 cowok, 5. Oke, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 4, 5 ahas. Sama ini kelompoknya 3, 2 cewek, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti 3 orang, 1 ada yang ikut di sini, 1 orang ikut di sini. Satunya ikut siapa? Eren. Oke, sekarang silakan bentuk mejanya kelompoknya masing-masing. Sama ahas. Ada yang belum dapat LKS-nya? Sudah? Cepat nak. Yang di-share di grup. Coba dengarkan. Perhatian semuanya. Sudah dapat kelompok masing-masing kan? Sudah dapat LKS-nya? Sudah. Oke, petunjuknya ada di LKS. Ya. Sebelum kalian mengerjakan menyelesaikan LKS-nya, Ibu minta kalian menonton video yang sudah Ibu share di grup. Ya, silahkan kalian pahami video yang sudah di-share. Videonya kurang lebih 8 menit. Jadi Ibu beri waktu 8 menit untuk menonton video itu. Oke. Ya, silakan. Mana? Ya, gimana cariin suaranya? Kali ini kita akan mempelajari tata nama senyawa ionik biner, tata nama senyawa valen, tata nama senyawa, Pegangnya jangan goyang-goyang. tata nama senyawa Lihat. dan tata nama senyawa tata. Jangan lupa menuliskan nama ya di lembar LKS-nya. Tulis nama kelompoknya. Sudah ya? Sudah? Oke, silahkan kalian buka LKS-nya. Di situ ada petunjuk, kemudian ada 3 kegiatan yang harus kalian selesaikan. Ya, lihat di kegiatan 1 dulu. Ibu jelaskan. Kalian harus mengisi titik-titik yang ada di tabel. Ya. Kegiatan 1 itu mengenai tata nama senyawa biner dari logam dengan non logam. Isi titik-titiknya, di situ ada nomor 1, 2, dan 3, ada 4. Ada 4 yang harus kalian isi. Di antaranya ada yang kalian menentukan rumus kimia, ada yang kalian harus menentukan nama senyawa. Dengan aturan-aturan yang sudah dijabarkan dalam video. Lebih jelasnya lagi di modul kimia yang sudah kalian pegang. Semua di situ ada aturan-aturan untuk penamaan senyawa, ya, baik itu penamaan biner dan senyawa poliatomik. Oke,
Untuk kegiatan 2 sama. Kegiatan 1 tadi setelah kalian mengisi, kalian menyimpulkan aturan tata nama senyawa ion binar dengan logam dan non logam adalah titik-titik. Aturannya apa saja? Yang kalian sudah pahami dari video yang sudah kalian tonton dan modul yang sudah kalian baca. Paham kegiatan 1? Lanjut kegiatan 2. Kegiatan 2 kurang lebih sama. Di sini senyawa dari non logam dengan non logam. Ya, setelah kalian isi titik-titik poin 1, 2, 3 dan 4, kalian simpulkan seperti apa aturan tata nama senyawa binar dari non logam dan non logam. Jelas kegiatan 2? Kegiatan 3 mengenai tata nama senyawa ion poliatom. Sama, kalian isi titik-titik, kemudian kalian tentukan seperti apa aturan tata nama senyawa ion poliatom. Setelah kalian mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3, kalian buat kesimpulan. Jelas? Nanti masing-masing kelompok akan menjabarkan hasil diskusinya. Jelas? Jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya. Nggak ada? Silahkan kalian kerjakan LKS-nya. Jangan lupa tulis nama, kelompok, dan kelasnya. Itu di situ aja. Di halaman depan ada namanya. Menghasilkan apa? CaSO4 karena Ca12 SO4 2
Jadi kalian nggak usah lihat ke situ. Kalau yang penting kan sudah tahu ini aturannya. Tinggal ditambah namanya jadi apa? Kalsium, fluorida. Kalsium dan fluor menghasilkan kalsium fluorida. Ditambah akhiran tidak. Nah kalau ini barium sulfur. Ini karbon. Iya betul karbon. Ya. Lihat muatannya ya. Kalau Ca2+ berarti yang mana yang harus dikali 2? Berarti Ca NO3 2 kali. Kan yang harus 2 kali adalah NO3. Buat dalam kurung 2 kali. Ya, Ca dalam kurung NO3 2 kali. Paham nggak? Enggak. Ditulis dulu baru paham. Yang ininya kan yang bawah Bu, kurang ngerti Bu. Masa ini yang dikali 2, yang kekurangan kan ini. Oh, Ya kan ini kan 2. Ini 2+ nih muatannya. Dia punya 2. Ini cuma punya 1. Berarti kalau dia biar sama dengan yang ini berarti ini dia harus ada 2. Berarti NO3-nya yang 2, Ca-nya tetap 1, NO3-nya yang 2. 3 yang dikali 2. Coba perbaiki. Kalau kesininya gimana Bu? Nah, ini sudah benar. Ini apa? PO. O-nya besar, jangan kecil.
TO. Nah, ini kan besar kan? TO 4. Iya. Oke, benar. Ini CA ada 2, di sini ada 3. Supaya mereka sama-sama dengan 0 muatannya, berarti di sini harus dikali berapa? 1. Biar gampang dikali. Kalau dikali 1, 2 kali 1 biasa berapa? 2, tetap 2 dia, nggak ada perubahan dia. Berarti iya kali 3. Ini kali 3, ini kali berapa? Kali 1. Oh. Kali 2. Ini 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Iya, 3 kali 2 6. nah, sama kan? Plus 6 dengan min 6 sama dengan 6. Loh, plus 6 sama min 6. Nah, ini jauh sana. Nah, berarti di sini tadi berapa? CA 3, benar. TO 4, 2 kali. Ini buat dalam kurung 2. Ini kan kali 2 kan tadi? Nah, ini udah benar CA-nya. TO 4 kali 2. Buat tulis biar ngerti. Untuk menjawab kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 ya kerjakan dulu. Ibu bilang kan siap-siap. Siap-siap untuk menjawab nomor 1 dan 2. Ya, kelompok 1. Untuk kegiatan 1 nomor 1 dan 2. Unsurnya kalium dan brom. Silahkan perwakilan. Kalium dan brom. Nomor 2, dengarkan temannya menjelaskan. Bentar, Bu. Mulai dari kamu. Bentar. Ya, kalium, ditambah brom, jadi menghasilkan KBr nya. Jadi nama senyawanya kalium bromida. Jadi di sini kenapa bisa KBr? Jadi di sini rumus kimianya kan KBr. Nah, nama senyawanya kalium bromida. Jadi penamaannya menyebutkan nama logam di depan dan kemudian nama non logam diikuti di akhiran ida. Seperti ini, kalium bromida, di belakangnya ada ida. Nah, itu aja. Gimana? Sekian. Yang lain? Setuju? Setuju, benar ya? Ya, silakan. Untuk soal nomor 3. Silakan. Farel? Ya, buku juga langsung tinggal tulis bisa. Dijelasin nggak, Bu? Iya, jelasin. Kan tinggal menjelaskan aja. Bagaimana cara penamaannya? Tahan. Gantian ya. Kelompok 2 dulu katanya. Cut. Nih, kenapa nggak joroknya? Nah, ini dibaca aja dulu. Iya, ditulis di situ. Nggak boleh. A-nya Ya. kecil, Farel. Apa? A-nya kecil. Coba lihat, mundur belakang. Sebentar. Coba lihat. A-nya kecil. Berarti F-nya kecil juga tuh, besar lah. Nah, C besar, A kecil. F-nya besar tuh. F besar. C, F. Nah, jelaskan, Farel. Ya, dengarkan. Farel mau jelaskan. Jadi unsur logamnya adalah kalsium Ca2+ dan unsur non logam aninom adalah polur F-. Jadi rumus kimianya adalah CaF karena plus ketemu min jadi plus ketemu min jadi plus jadi CaF dan nama
nama senyawanya diambil dari Flor Calcium Florida. Kalsium. Calcium Florida. Ya. Nah, Kalsium dan fluor ditambah akhiran. apa tadi? Apa tadi? Ida. Iya, akhiran Ida. Ya udah. Oke, tepuk tangan untuk Farhan. Mari. Begini mau. Oke, sekarang supaya nggak menunggu lagi, yang keempat siapa mau? Yang keempat tinggal menyebut namanya. Silakan. Oh, nanti ya. Tunggu selesai yang lain. Ya, ditulis. Langsung aturannya ya. Aturan Ya nanti. oh, sulapun oh. Sulfurnya. Nah, coba lihat. Temannya menjawab barium sulfurida. Gimana? Salah. Yang tepat adalah sulfida. Tulis. Fida. Sulfida. Oh, sulfida. Gini kan, Bu? Langsung ke aturan. Ini, Bu. Ya. Sudah ngisi kan? Udah? Ya, Dijelasin, silakan. Kak, Bu? Ya. Ditulis boleh? Panjang. Oke, langsung kesimpulannya ya. Bagaimana aturan tata nama senyawa ion biner dari logam dan non-logam. Jelaskan. Baca. Oh, dibaca. Ya, yang lain simak dulu. Temannya mau baca. Baca ini bisa, Hasilnya. Bu? Ya. Senyawa kovalen. Senyawa ini terbentuk dari penggabungan dua jenis unsur melalui pembentukan ikatan kovalen. Gimana? Sudah sesuai dengan pertanyaannya belum? Pertanyaannya apa? Aturan tata nama senyawa ion biner dari logam dan non-logam adalah. Aturannya seperti apa? Silakan. Sama jawabannya? Atau ada pendapat lain? Gimana? Setuju tidak? Aturan dari tata nama senyawa ion biner dari logam dan non-logam. Benar nggak ini aturannya? Masih kurang? Kurang tepat. Ya, siapa yang mau? Ren? Ya, baca aja. Berdiri, Ren. Ntar, pakai mu. Sebentar. Ren. Dengarkan, Pak. Aturan tata nama senyawa ion biner dari logam dan non-logam adalah
mengetahui unsur logam, kation dan unsur non-logam anion, menambahkan unsur logam dan unsur non-logam untuk mendapatkan rumus kimia. Unsur logam dan unsur non-logam ditambahkan untuk mendapatkan nama senyawa ditambahkan akhiran kata ida. Ya, itu untuk yang binar. Nah, bagaimana kalau senyawanya lebih dari satu, Ren? Senyawanya lebih dari satu, Unsurnya lebih dari satu maksud Ibu. Unsur yang sama tapi lebih dari satu. unsur yang sama lebih dari satu. Jika angkanya di lebih dari satu ditulis dengan nama mono, kalau 2 dikasih di, kalau 3 dikasih tri, 4 tetra dan seterusnya. Iya, itu untuk kegiatan 2 nanti ya. Ya, Siap, Bu. betul sekali. Senyawa yang sama lebih dari satu. Ada penambahan mono, di, tri, tetra dan seterusnya. Ya, di kegiatan 2. Kelompok mana yang belum? Kelompok 3. Silakan. Ya. Ya, siapa lagi? Ahas. Kalian belum maju? Ahas, siap-siap nomor 2. Nomor 2. Langsung dijelaskan apa? Sini sebelah sini. Di sini nama senyawanya dinitrogen trioksida karena Na2O3. Di sini ada rumus kimia lebih dari angka 1. Jika dikasih nama angka 2, sini dikasih pi. Jadi nitrogen, dinitrogen. Di sini O3 dikasih tri, jadi trioksida. Ya. Gimana? Dari kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Ya, gimana tanggapannya kelompok lain? Benar? Iya, benar. Silakan dulu. Makasih, Ren. Tepuk tangan untuk Ren lagi. Oke, benar ya. Karena nitrogennya ada 2, maka harus ditambah di. Kemudian oksigennya ada 3, makanya ditambah awalan tri. Lanjut. Kelompok Ahas. Ayo, Ahas langsung 3 sama 4 aja. 2, 3, 4. Ayo. Yuk, siapa yang mau maju kelompok kalian? Ayo cepat, waktunya semakin berjalan. Kita bentar lagi. Kamu nanti kesimpulan. Ayo. Kalian mau? Baru kelihatan 2. Yang bingungnya apa? Tinggal ngisi yang kalian isi. Nunjuk. Kamu mau maju? Boleh? Kamu dulu. 3, nanti dia yang kamu 2. Ya. Ini aja. Ya. Gimana kamu cara mendapatkan? Tinggal dari unsur logamnya fosfor, unsur logamnya klor. Jadi rumus kimianya kalau digabungkan menjadi PCl4 karena yang diminta namanya adalah fosfor tetra. Namanya dari sini, Nak. Berarti P itu fosfor. Ya, fosfor di sini berarti P. Klorida, tetra karena kalium tetra berarti dia ada 4 klor. Klorida. Iya. Ayo. Ayo, masih ada kegiatan 3 lagi, nah.
Jelaskan. Ya, kelompok lain. Perhatikan. Kelompok berapa? 3. Kenapa di situ menjawab PCl 4? Itu fosfor Ya. tetra 4 jadi fosfor tetra klorida. Iya, karena fosfor itu P, ya. Cl itu untuk klor, kemudian ada awalan tetra, berarti ada berapa? Ada 4. Ada 4 klorida dalam senyawa. Berarti rumus kimianya adalah PCl 4. Namanya apa? Fosfor tetra. Oke, silahkan duduk. Ya. 3 dan 4. Kalian mau 3 dan 4? Cengenges kamu. Ditulis dua, Kak. Tulisan baik. Cepat. Oh, itu baru. Ya, boleh. Persiapkan yang lain ya untuk kegiatan 3. Jadi nggak usah nunggu kayak gini lagi. Nunggu diajarin dulu sama temannya. Harusnya waktu diskusi itu kalian berdiskusi. Siapa yang maju? Ayo. Dulu baru kamu jelaskan. Bangga menjawab. Balik, Cok. Nah. Ya. Namanya apa? Balik. Karbon C. Ya. Jelaskan. Iya, harus dijelaskan. Mohon kebagian setelah menjawab dia menjelaskan. Agak mundur ke sana. Ya, jelaskan. Dengarkan temannya menjelaskan. Nah. Ya, gimana? Kenapa rumus kimianya? Bukan itu, kan kamu menjawab klor dan namanya karbon tetraklorida. Kenapa kamu di sini isi klor? Unsur non logamnya apalah? Aduh. Kenapa? Teman sekelompoknya. Kenapa di sini klor, diisi klor? Ya, karena dalam. Karena apa? Karena rumus kimianya CCl4. Iya, ada karbon dan ada klor. Makanya ada karbon dan ada klor. Ada C, ada Cl. Nah, kenapa juga namanya karbon tetraklorida? Karena C itu apa? karbon. Ya, coba jelaskan. Bisa, Bu. Kenapa? Ada yang bisa bantu dari kelompok 1? Kenapa namanya karbon tetraklorida? Sebentar. Nih, dengarkan temannya, dia mau jawab, mau bantu. Jadi di situ kenapa namanya karbon tetraklorida? Karena di situ ada tambahan kata tetra. Terus kloridanya diambil dari Cl. Untuk klor. Lebih tepatnya lagi kan rumus kimianya CCl4 ya. Ada karbon, ada klor. Karbon, ada karbon, ada klor. Klornya ada berapa? Ada 4. Kalau 4 nama Romawinya apa? Tetra. Makanya di situ namanya karbon tetra diberi akhiran ida. Karbon tetraklorida. Oke, silakan duduk.
Habis ya? Nih. Sudah? Ya, silakan dijelaskan. Yang lain, silakan simak temannya mau menjelaskan. Di situ, silakan. Itu ada natrium Na+. Yang lain dengar nggak? Ya, nyaringin dikit, Nak. Di sini ada natrium Na+, sama dengan nitrat NO. Hah? Yang ini ya? Langsung ini aja. Ya, ini sama ini aja yang dijelaskan. Ada natrium, kata temannya. Coba dengarkan. Ada natrium Na2 Ditambah. ditambah dengan sulfat SO4. Jadi natrium sulfat. Ditunjuk, Nak, biar temannya lihat. Ya. Dengar nggak yang lain? Nyari-nyari. Yang ini lagi. Ya. Di sini ada natrium Na3 ditambah dengan fosfat Fosfat PO. PO4. Kenapa Na-nya 3 dan PO4? Na-nya ada 3. Kenapa? Yang itu ungu. Ya. Kenapa Na-nya ada 3? Coba yang lain. Di sini natrium ditambah dengan PO4. Kenapa Na-nya yang dihasilkan adalah Na3PO4? Benar atau tidak? Yang lain? Kelompoknya Farel benar atau tidak? Nih, temannya menjawab kelompok 5 Na3PO4. Benar atau salah? Benar. Kenapa dia ada Na-nya ada 3? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Na-nya ada 3? Karena Na plus ketemu PO4 nih 3. Iya, karena Na-nya muatannya adalah 1, sedangkan PO4 muatannya adalah 3. Supaya hasilnya sama dengan 0, berarti Na-nya harus ada berapa? 3. Makanya hasilnya Na3PO4. Namanya apa? Fosfat. Ya, benar. Selanjutnya, Dimas. Ya. Di sana lagi video, kalian foto-foto.
Nah, jelaskan. Nah, temannya mau menjelaskan dulu. Simak yang lain. Di sini ada kalsium dan di Ya. sini ada Ca2+ yaitu kalsium dan NO3 yaitu nitrat. Jadi untuk penggabungannya yaitu ada CaNO3 di Dua kali. ya kali 2. CaNO3 dua kali. Gitu cara bacanya ya. Jadi NO3 yang ada 2. Namanya apa, Dim? Jadi Ca2NO3 2 kali. Ya. Namanya apa? Kalsium nitrat namanya. Namanya kalsium nitrat ya. Yang nomor 4? Untuk ke nomor 4 ini kan ada Ca2 dan maksudnya untuk di nomor 4 ada Ca2+ yaitu kalsium dan PO4 3-. Jadinya yaitu kalau digabung Ca2 dan PO4. Cara bacanya Ca2PO4 yang dinamai kalsium fosfat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Jelas? Jelas. Oke. Langsung ke aturan tata nama senyawa ion poliatom. Silakan dibaca. Ya. Baca bagaimana aturan tata nama senyawa ion poliatom. Silakan. Untuk mendapatkan senyawa ion poliatom, kita harus menambahkan anion dan kation. Ya. Untuk menambah. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Dan Dim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kegiatan kita ada kegiatan 1, 2, dan 3. Ibu minta satu orang bisa membacakan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa yang mau untuk kesimpulan senyawa binar dulu? Kelompok siapa? Kalian? Ya. Siapa yang siap? As, kelompok kalian? Kesimpulan. Mulai dari kesimpulan. Kesimpulan aturan penamaan senyawa binar logam dan non logam serta senyawa binar non logam dan non logam menurut IUPAC sebagai berikut. 1. Unsur logam kation ditambah unsur logam anion untuk mendapatkan rumus kimia. Untuk mendapatkan nama senyawa dari unsur logam kation dan unsur non logam anion harus diakhiri dengan kata ida. 2. Unsur non logam ditambah unsur non logam untuk mendapatkan rumus kimia. Untuk mendapatkan nama senyawa diawali jumlah atom dan diakhiri kata ida. Iya, betul sekali. Satu, kata nama senyawa poliatom yaitu nama kation ditulis terlebih dahulu kemudian diikuti nama anionnya. 2. Untuk senyawa asam binar terdiri dari 2 jenis unsur. Penanaman dimulai dari kata asam. Tunggu, Yohanes baca yang Na plus natrium ketemu NO3. Nitrat jadi nano 3. Natrium nitrat. Aturan penamaan senyawa poliatom menurut IUPAC sebagai berikut. Untuk mendapatkan senyawa ion poliatom, menambahkan anion dan kation. Sekian, terima kasih. Iya. Simpel ya, cara penamaan aturan untuk poliatom. Itu yang pertama adalah mengetahui nama apa dulu? Anion dulu, nama anionnya apa? Kemudian dilanjutkan dengan nama kation.
Tuh, setelah kalian menemukan rumusnya, menentukan rumusnya, lalu kalian membuat nama. Baiklah. Jadi kita refresh kembali ya. Penamaan tata nama, penamaan dari biner. Yang pertama adalah menentukan nama, kation dan anion ditambah akhiran ida. Untuk senyawa yang sama lebih dari satu menambah dengan apa? Ya, menambahkan penamaan dalam penamaan Romawi dengan jumlah atom, yaitu kalau satu apa? Mono, dua, tri, tetra, dan seterusnya. Itu untuk senyawa biner, non logam dan logam, non logam dan non logam. Nah, sekarang poliatom. Poliatom lebih gampang ya. Ya, tapi kalian harus tahu apa dulu? Nama dari anion dulu, ya. Nama anion yang seperti apa? Yang bermuatan positif, dilanjutkan dengan nama kation. Kation yang bermuatan negatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ibu harap kalian memahami semua materi kita hari ini ya, karena untuk penamaan tata nama ini untuk biner dan poliatom adalah dasar kalian untuk melanjutkan materi reaksi kimia nanti. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai reaksi kimia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk tugas berlatih penamaan lagi di rumah. Nanti Ibu bagikan lembarannya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa tadi? Reaksi kimia. Tata nama sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Ya, Ibu harap kalian masih ingat, jangan melupakan bagaimana cara penamaannya, karena selanjutnya kita pasti akan menemukan materi yang berhubungan dengan tata nama senyawa. Ibu rasa cukup dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Tepuk tangan.